Sekarang saatnya aku bersih-bersih. Laba-laba, aku akan menangkapmu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Hanya karena nenek buyutmu, sang laba-laba yang ada di gua. Kau bisa membuat jaringanmu di tempat lain. Sekarang pergilah. Apa yang kau inginkan dariku, ha? Apa yang dia maksud dengan itu? Oh, aku mengerti. Kau ingin aku menceritakan kisah tentang nenek buyutmu sang laba-laba yang di gua itu. Baiklah, akan kuceritakan. Nenek buyutmu adalah bintang utama dalam cerita ini, di mana pernah hidup seekor laba-laba di perbatasan kota suci Mekah dan di tempat yang suram, di mana di situ kehidupan para reptil sangatlah sengit, saling bersaing satu sama lain. Apa ini? Jangan takut sayang, kau adalah tamuku malam ini. Terima kasih, tapi sepertinya aku tersesat. Apa kita bisa bicara sedikit sebelum kita makan malam? Tentu saja. Apa yang akan kita makan untuk makan malam? Tentu saja kau sayang, karena kau adalah makanan favoritku. Jangan, aku mohon, kasihanilah aku. Jangan makan aku. Aku mohon. Apa kau pernah dengar sebelumnya kalau laba-laba punya rasa kasihan terhadap mangsanya? Tolong jangan makan aku. Katakan padaku, Angkap, kenapa kau memilih untuk menikahiku dalam hal tertentu? Itu karena aku tidak bisa menemukan laba-laba betina lainnya di tempat menyedihkan ini. Sekarang siapkan makan pagi untuk kita. Dulu biasanya kau yang menyiapkan makanan untukku. Inilah keunikan dari menikah. Setiap laba-laba jantan harus memburu serangga dan memberi makan betinanya. Jadi si betina menerimanya untuk menikahinya. Iya, itu benar sekali. Ayolah, mana makan paginya? Cepat. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus tahu satu hal. Laba-laba punya tradisi, betinanya akan memakan jantannya setelah mereka menikah. Apa? Kau bercanda? Jangan makan aku. Jangan. Itulah yang dilakukan ibuku pada ayahku. Dan ibumu pada ayahmu. Maafkan aku, suamiku tersayang, tapi ini sudah menjadi kebiasaan kita. Jangan! Nabi Muhammad, putra Abdullah, ingin mengubah kebiasaan kita dan mengakhiri kebiasaan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita selama ini. Ya, memuja berhala, mengubur anak perempuan yang baru lahir hidup-hidup, dan memperjualbelikan para budak. Dan dia meminta untuk menghentikan semua ini. Jika kita membiarkan ini semua, dia akan selalu menyebarkannya dan kita tidak akan bisa lagi menghentikannya. Ayo, kita bunuh dia. Apa yang kau katakan itu sangat berbahaya, teman. Apakah kau lupa kalau ayahnya adalah pimpinan dari kaum Quraisy? Aku punya ide. Katakan padaku. Kita ambil kesatria yang kuat berani dari setiap suku, dan dia akan menghabisinya dengan segera. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menuntut kematiannya pada suku tertentu. Iya kan? Laba-laba gua itu menemukan dirinya bertemu dengan malaikat yang berbicara dengannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan dia berkata, dengan segera dua orang yang terpercaya akan datang ke dalam gua ini dan kau akan membawa misi yang serius untuk mereka. Karena kau adalah pelindung mereka. Sesuai dengan perintahmu, tapi siapa mereka? Malaikat berkata padanya, pria yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pria yang kedua adalah sahabat hidup dan matinya. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sangat dia percaya.
Apa aku harus meninggalkan tempat ini supaya mereka tidak takut melihatku? Dia berkata, jangan. Kau tinggallah dan buatkan jaringmu di tempat masuknya pintu gua itu. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Aku butuh waktu 4 jam untuk terus memintal dengan 2 kali istirahat di antaranya. Dia berkata lagi, bekerjalah tanpa istirahat. Aku ingin jaringmu terlihat seperti sudah beberapa tahun lamanya. Kau mengerti dengan yang kumaksud? Kita tidak berhasil menemukan Muhammad di rumahnya. Itu benar. Sepupunya, pria muda Ali bin Abi Thalib sedang tidur di tempat tidurnya sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dia pasti tidak akan pergi jauh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di padang pasir ini, teman-teman. Apakah dia pergi ke Gua Hiro? Kita akan mencari di gua di perjalanan kita. Dia tidak akan pergi jauh. Sang Nabi masih berdoa dengan rekannya di belakangnya. Aku sudah menyelesaikan hampir semua pekerjaanku. Aku akan istirahat sebentar, dan nanti aku akan melanjutkan memintal jaringnya. Hei laba-laba, cepat bangun. Jangan malas. Aku akan bangun sebentar lagi, tongkat Musa. Bangunlah laba-laba malas. Bagaimana mungkin kau tidur ketika bekerja? Aku ingin istirahat sebentar. Apa kau tidak mengerti keadaan yang sangat genting ini? Nabi terakhir dan pembawa pesan sedang dikejar-kejar oleh para kafir. Dan mungkin mereka akan tiba sebentar lagi. Iya, baiklah. Aku akan bangun sebentar lagi. Pokoknya kau harus bangun sekarang juga. Atau kau akan merasakan rasa sakit tongkat ini. Ayo cepat bangun. 8 kakiku. Kau pantas mendapatkan yang lebih. Apa? Kau berkesempatan untuk mendapatkan penghormatan tertinggi karena sudah membantu Nabi Muhammad. Justru kau menyanyiakan kesempatan ini dan tertidur. Dasar kau itu, berani sekali kau bicara seperti itu di depanku, semut. Aku sudah bicara di depan Nabi Sulaiman dan dia tidak memarahiku. Jadi kau siapa berani melakukan itu? Kalau kau belum melarikan diri, aku pasti sudah menghabisimu. Apa ini? Ada seekor serigala yang kejam. Aku ini tidaklah kejam. Benar, aku adalah seekor serigala, tapi aku tidak bersalah. Aku telah dituduh karena sudah menghabisi nyawa Nabi Yusuf alaihissalam. Aku percaya padamu, Tuan. Yang kuinginkan adalah orang-orang percaya padaku. Kisahku akan diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, dan kenyataan akan terungkap. Tapi jika Nabi terakhir tidak berhasil, aku akan hilang, dan kau juga hilang bersamaku. Aku akan sembunyi di balik gunung ini. Apa yang muncul dari gunung ini? Apa kau tidak tahu aku? Aku adalah unta betina milik Soleh. Semua orang terbiasa meminum susuku di tanah Tamud. Tapi lain kenyataannya, mereka malah membantaiku. Orang yang membantaiku dikenal sebagai pembunuh orang tidak bersalah di bumi. Jadi, kau tidak boleh malas-malasan dan membuatku merasakan kepedihan dari pembunuh lagi. Dengan setiap langkah, aku menemui seekor hewan yang melayani para nabi. Dan mereka menyalahkan kecerobohanku. Kenapa matahari terbenam secara tiba-tiba? Makhluk besar apa ini? Gajah Abraha yang berbicara padamu, laba-laba. Senang bertemu denganmu, Tuan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hamba Allah, bukan yang lainnya. Aku menolak menjadi bagian kejahatan dalam menghancurkan Ka'bah. Dan kau punya kesempatan ikut serta dalam menyelamatkan Nabi kita. Kau benar, tapi aku bingung. Aku bebaskan kau dari kebingungan ini. Satu tiupan dari belalaiku, dan seluruh masalah kehidupanmu itu akan hilang. Tolong aku. Aku tenggelam. Tolong aku. Aku tenggelam.
Apa yang membuatmu pergi ke kerajaan laut, temanku? Aku jatuh karena kesalahan. Aku tenggelam. Kau pantas mendapatkannya. Kau tidak menjalani tugasmu pada nabi terakhir. Aku tidak tahu. Itu bukan alasan. Aku menelan nabi tanpa mengetahui kalau dia adalah nabi. Dan hingga aku mati dengan cepat agar cahaya di dalam tubuhku selamat. Sekarang, sebaiknya pergilah. Tinggalkanlah dia. Dia pasti akan mengakui semuanya sendiri. Aku mengaku kalau aku salah. Kami akan menghukum yang bersalah dengan membunuhnya. Saat Tuanku Sulaiman memeriksa burung-burungnya dan dia tidak menemukanku, dia memutuskan pasti membunuhku. Satu hal yang membuatku selamat adalah karena aku membawa berita kebenaran. Apakah akan melanjutkan untuk memintal? Iya, aku akan melanjutkan memintal Tuan Hudhud. Silahkan, Tuan Anjing. Apakah kau ingin menggangguku? Anjing tidak pernah dimiliki oleh siapapun juga. Kami dihargai sebagai penjaga dan sebagai pelayan yang setia. Di mana aku bisa menemukan Gua Hiro? Aku tersesat. Aku tidak bisa menunjukkannya padamu, karena aku sedang bertugas saat ini. Salah satu yang meninggalkan tanahnya dan sudah bekerja akan hilang dan tidak berguna lagi. Kau mengerti itu? Laba-laba, boleh aku tahu kenapa kau menangis? Aku tersesat dan aku ingin sekali kembali ke Gua Hiro di Mekah. Ayo, naiklah ke punggungku. Kau tahu di mana itu? Ya, aku tahu sekali setiap sudut dari Mekah. Aku ini adalah burung Nabi Ibrahim. Kalau kau mencintai satu tempat, kau tidak akan tersesat di perjalananmu. Dengan cinta, kau akan bisa melakukan apa saja. Ya Allah, ini semua mimpi. Jaringnya. Aku harus cepat. Dari mana dua burung dara itu datang? Itu suara kuda dari orang kafir. Aku akan bekerja keras sebisaku. Ayo, kita masuk ke dalam gua itu dan mencarinya. Apa kau bilang? Lihatlah, jaring laba-laba yang ada di sana. Jaring laba-laba ini pasti sudah dibuat selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Ya, dan lihat burung darahnya itu. Dia sudah mengerami telurnya. Tidak mungkin mereka bisa masuk tanpa menakuti burung darahnya. Ayo, kita pergi ke tempat lain saja kalau begitu. Aku sarankan kita tidak pergi terlalu jauh dari sini. Ayo. Kenapa burung darahnya pergi? Dan kenapa malaikat kembali ke sini? Malaikat berkata lagi padanya, pekerjaanmu sudah selesai dan Rasulullah SAW akan keluar. Tidak, Tuan. Aku mohon. Aku mencintai hidupku semenjak kedatangannya. Mati lebih mudah untukku daripada kedatangannya dari gua. Aku tahu kalau aku ini hanyalah seekor laba-laba. Tapi aku... Malaikat berkata lagi padanya, ini sudah diputuskan laba-laba. Masih ada hal yang lebih baik lagi yang harus dia lakukan. Cahaya harus pergi dari gua untuk mengisi seluruh dunia ini dan meneranginya. Disinilah dia biasa beribadah. Dan disinilah dia meyakinkan temannya dan berkata, jangan takut, Allah bersama kita. Aku beruntung bisa melihat wajahnya mengagumkan. Rasulullah SAW melarikan diri dari bahaya yang sudah dipersiapkan orang kafir itu. Dan kepergiannya ini untuk menyebarkan pesan dan kebenaran serta kedamaian dan juga kebaikan. Dia memerintahkan kita untuk berbuat baik pada hewan dan memperlakukan mereka secara lembut. Dalam perjalanannya ke Mekah,
Dia berjalan melalui jalan yang tidak diketahui untuk memasuki Umul Qura tanpa pertarungan. Dan satu saat dalam perjalanan dia menemui anjing budak betina. Lalu dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengubah jalurnya karena dia tidak ingin menakutinya saat melahirkan nanti. Dan Rasulullah SAW berkata, seorang wanita akan masuk neraka karena dia tidak memberi makan kucingnya atau selalu membiarkannya memakan makanan sisa yang ada di tanah. Inilah yang Nabi Muhammad ajarkan pada kita. Bagaimana kalau kita memperlakukan yang lemah dengan lembut dan bagaimana hidup bahagia di dunia ini. Itulah yang diajarkan Rasulullah, selalu membawa kedamaian.